SD Negeri 33 Teginandong. Jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulansari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Sriwijaya tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 4 tema 3, subtema 3. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Ibu. Bagaimana hasilnya hari ini? Alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini ya, mari kita sama-sama
daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, mampu menyusun rencana kegiatan upaya melestarikan sumber daya alam, serta nanti yang terakhir, ya anak-anak harus mampu menentukan rencana kegiatan yang berupaya untuk melestarikan sumber daya alam dalam bentuk ladang dengan benar. Ya, jadi nanti tujuan pembelajaran kita ini ada apa? Setelah anak-anak selesai belajar, diharapkan keempat tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Siap semua untuk belajar? Siap semua untuk menjadi anak yang pintar? Sebelum kita belajar, kita bertepuk semangat dulu, ya, supaya kita tidak bosan, ya. Siap? Tepuk semangat. Rencana buat kita semua. Next wacana. Perhatikan semuanya ke depan sini, ya. Tumbuhan dan hewan merupakan satu contoh sumber daya alam hayati. Ya, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sehingga tumbuhan dan hewan termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Ya. Kemudian sumber daya alam ini juga tidak akan habis apabila penggunaannya dilakukan secara bijak, ya. Sedangkan sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Misalnya apa? Air, tanah, angin, matahari, hasil tambang. Ya, jadi sumber daya alam ada dua tadi, apa nak? Hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari apa? Makhluk hidup. Betul. Kalau sumber daya alam non hayati berasal dari apa? Bukan dari makhluk hidup. Contohnya apa? Air, tanah, angin, matahari. Betul, ya. Nah, apa saja contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk kehidupan manusia? Apa saja contohnya? Ya, jadi tadi itu air, cahaya matahari, tanah, hasil-hasil tambang itu semua berguna bagi kita semua. Berguna tidak? Berguna. Nah, apa saja sih contoh kegunaannya? Mari sama-sama kita saksikan dalam video berikut. Semua materinya ada di sini. Nanti kita dapat menjawab pertanyaan. Kebutuhan manusia sebagian besar dipenuhi dari adanya pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang keseluruhannya membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sehingga tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam hayati yang mempunyai sifat dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam ini
daya alam yang bisa dinikmati secara langsung adalah hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan sumber daya alam yang dinikmati secara tidak langsung, misalnya minyak bumi, gas alam, dan barang tambang. Nah, tuh perhatikan. Anak-anak, berikut adalah beberapa manfaat sumber daya alam hewan bagi kehidupan manusia ya. Yaitu yang pertama, sebagai bahan pangan. Misalnya ternak sapi dimanfaatkan daging dan susunya. Kemudian ternak ayam untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Ya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Misalnya domba diambil bulunya untuk obat. Misalnya cacing tanah untuk obat tipes dan kulit ikan untuk bahan suplemen. Nah, perhatikan ya. Selanjutnya dijelaskan beberapa manfaat sumber daya alam tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai bahan pangan, misalnya padi, Padi, buah, buah, sayur, apa? tahok, Ya, boleh. Buah tahok, apa lagi? Jahe, madu, jahe, kunyit ya. Terus sebagai bahan baku tempat tinggal tuh apa? Kayu. Ya, tuh perhatikan ada pertanian, perkebunan, peternakan ya, kehutanan, perikanan, banyak ya. Lalu ada juga pemanfaatan Hayati. Identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat ya di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, coba ayo kita isi bersama-sama sumber daya alam hayati apa kira-kira yang dapat dimanfaatkan. Nomor 1. Apa nak? Tebu, betul ya itu apa? Dijadikan gula pasir. Ya, dapat dijadikan gula pasir. Apalagi siapa lagi yang bisa katakan? Gula Apa Mas Rizky? Ayo. Apa? coklat. Kopi. Kopi, ya betul. Pintar. Kopi. Ya, dijadikan apa nak? Kopi. Ya, bisa dijadikan, dapat dijadikan minuman kopi. Betul. Apa nak? Siapa katakan? Tangan bagus. Ya, ini kita kedelai. Kedelai, boleh. Dapat dijadikan apa nak? Daya alam hayati. Yang pertama tadi tebu. Ya, sumber daya alam hayati bukan hanya
kelompok dengan nomor 2 jadi kelompok 2. Terbentuk kelompok melalui undian, jadi anak-anak sudah mengambil undiannya. Dan kita akan selanjutnya kita akan bekerja dalam anak-anak akan ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Jadi nanti anak-anak silakan berdiskusi dalam kelompok, dibentuk tugasnya masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya menyelesaikan harus tepat waktu. Paham? Kita perhatikan LKPD yang ada di depan kalian. Bekerja, silakan yang kursi di depan dibalik.
Silakan diisi berdasarkan gaun kering, misalnya coklat berwarna tuh kering ya, kering. Nah, seperti itu ya. selalu didukung. Nah, kata kelompok 3 ciri-ciri hewan tumbuhan terawat itu yang pertama segar, dia nampak segar. Kemudian yang kedua apa? Daunnya berwarna hijau. Betul. Terus apa lagi nak? Tumbuh dengan subur. Betul. Kemudian selalu disiram setiap hari ya, jadi dia terlihat segar. Terus selalu dipupuk ya. Terus yang hewan tumbuhan tidak terawat apa? Layu, daunnya kering, tidak subur, tidak pernah disiram, tidak pernah. Ya, jadi tumbuhannya akan terlihat layu, kemudian apa? Daunnya kering, ya lama-lama mungkin juga tidak mendapat siram, tidak pernah disiram, tidak subur dan juga tidak diberi pupuk. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk kita. Siapa? Masih anak yuk. Yuk ya. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Bilang dulu, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Ya, silakan. Ciri tumbuhan terawat apa? 1. Ya.
pertanyaan pada LKPD yang bagian A, B, A dan B, ya. A dan B. Paham? Sekarang kita akan keluar kelas, kita akan melakukan pengamatan. Silakan. Batangnya segar. Kalau yang tumbuhan terawat, kalau yang tidak terawat, batangnya akan rapuh katanya. Kenapa nak bisa seperti itu? Tidak disiram, maka dia akan kering ya. Kalau kering dia rapuh ya. Iya betul. Good ya, semuanya sudah bagus. Kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman observasi di lingkungan sekolah, di taman sekolah sudah menjawab pada LKPD bagian A dan B ya. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu ibu punya sebuah nanti anak-anak akan belajar menanam pohon ya. Nanti ada sebuah bibit tanaman cabai ya. Nanti anak-anak tanam, kemudian anak-anak lakukan pengamatan terus, setiap hari harus disiram ya. Dia tidak boleh mati ya sampai nanti dia tumbuh besar. Ya. Nah, di sini silakan anak-anak ambil salah satu perwakilan untuk mengambil salah satu setiap hari, yaitu merawat bibit pohon yang sudah kalian siram hingga tumbuh dewasa nanti dia berbunga, berbuah ya. Nanti buahnya bisa kita manfaatkan untuk bisa dibuat apa? Ya boleh ya, betul ya, bagus. Nah setelah ini kita akan melaksanakan evaluasi, tapi sebelum kita evaluasi anak-anak ada yang mau ditanyakan kalau belum paham? Bagaimana? Ada pertanyaan? Di sini ibu punya sebuah lembar evaluasi ya, nanti bisa kalian isi secara mandiri, bekerja sendiri-sendiri ya. Silakan ditulis nama.
dapat diperbarui tadi berasal dari apa? Makhluk hidup, betul ya. Contohnya apa makhluk hidup? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Satu lagi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berarti berasal dari dan barang tambahan. Baik ya, tadi kita juga sudah belajar menanam pohon, mengobservasi lingkungan sekitar sekolah kita ya. Kalian sudah mengerjakan evaluasi dan hasilnya alhamdulillah mendapat nilai yang baik. Alhamdulillah ya. Untuk anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa terus belajar di rumah, jangan banyak bermain ya. Kalau ada pekerjaan rumah atau tugas segera diselesaikan. Paham ya? Paham? Sampai di sini mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Tugasnya jangan lupa setiap hari menyiram atau merawat tanaman yang sudah